dengan kawasan bebas riba. Di sini sudah menjalankan kawasan bebas riba tahun 2020 ya, mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan kemarin kita mengadakan penguatannya karena di sini termasuk koperasi yang menjalani kawasan bebas riba, dan kami memilih koperasi ini untuk sebagai saya kebetulan mengadakan rencana aksi perubahan di masyarakat terkait bagaimana sih pengetahuan masyarakat terhadap koperasi syariah, terutama literasi keuangannya. Mungkin Bapak Ibu sebagai pengurus atau ketua gugus sudah paham apa sih akad-akad yang ada di koperasi syariah. Sudah paham mungkin Bapak Ibu, mungkin kan di sini produk-produk koperasi syariah umumnya sudah banyak yang tahu, tapi mungkin di masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang produk-produk dari koperasi syariah. Mereka datang bertransaksi tapi tidak tahu akad-akadnya, karena mereka biasanya menyamakan antara koperasi konvensional ataupun koperasi syariah. Padahal berbeda, tentu kan Bapak Ibu sudah tahu paham kalau koperasi syariah itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kalau koperasi konvensional didasarkan kepada prinsip ekonomi secara umum, dan tentu saja sebagai pengurus koperasi, anggota koperasi yang sudah bergabung, tentu kita ingin masyarakat kita juga ingin ditingkatkan pengetahuannya terkait dengan keuangan syariah ini, ya, supaya kita ini orang Islam dah, masyarakat bebas dari yang namanya riba. Itu tujuan kita sebenarnya kan, karena masih banyak rentenir di sekitar kita yang mengatasnamakan koperasi, ya, tapi mereka memberi kemudahan dalam meminjam uang, tapi tentu sangat merugikan masyarakat, ya. Bapak Ibu sadari. Ini di sekitar sini masih ada Pak yang meminjam uang gitu ya, rentenir yang memberi kemudahan, masih banyak. Ibu tahu masih banyak. Berarti nggak ada saudara-saudara kita di sana yang terjerat utang riba yang memang berat itu kaitannya di dunia dan akhirat. Itu yang kita ingin mengurangi sebenarnya di masyarakat. Makanya saya di sini ingin sekali berbagi kepada Ibu, nanti sampaikan mungkin kepada teman-teman supaya kita bisa membantu mereka terhindar dari kena riba dengan cara bertransaksi yang lebih halal di koperasi syariah ini ataupun di bank syariah lain. Tapi karena di sini sudah ada koperasi di tengah masyarakat, ya kita upayakan supaya masyarakat datang ke koperasi syariah, aktif bertransaksi untuk pembiayaan atau mencari modal, dan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan mohon mungkin Bapak Ibu bisa membantu terkait ini semua. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah semua punya WA ya. Ada yang sudah punya WA, karena ini kaitannya dengan kampanye digital. Nanti saya ada beberapa yang diisi itu melalui WA, dan kita mengedukasinya melalui itu. Kita kasihkan materi-materi, dan selama 2 minggu, 10 hari sampai 14 hari kita kasih materi-materi yang kaitannya dengan koperasi syariah ini. Maksudnya saya itu supaya sebelum Bapak dikasihkan materi, apa ada perubahan pengetahuan yang Bapak itu terkait dengan koperasi syariah atau video-video, nanti supaya pemahaman Ibu lebih paham terhadap, dan bisa juga dikasih ke anggota-anggota lain, ke masyarakat yang lain. Kalau ada yang bertanya nanti, supaya siapa tahu Ibu mengajak masyarakatnya untuk masuk menjadi anggota koperasi. Sebelum mereka menjadi anggota koperasi, harus mereka paham dulu apa-apa yang produk di koperasi syariah ini. Itu tidak keberatan ya Bapak Ibu, nanti saya minta WA-nya untuk saya data sebelum ini, terus saya kirim materi. Mungkin kita diskusi aja Bapak Ibu terkait literasi keuangan syariah ini. Bapak Ibu kira-kira sebagai seorang pengurus atau gugus kan sudah paham ya, jadi tanya aja memakai akad apa biasanya kalau masyarakat di sini, akad apa yang sering mereka butuhkan, kebutuhan mereka. Mungkin bisa sharing-sharing. Murabahah sama Qadrul Hasan. Koperasi Karya Makmur Bersama ini menggunakan akad itu pembiayaan murabahah dan pembiayaan Qadrul Hasan. Nah, karena pembiayaan murabahah ini kan bagi anggota yang jual beli barang murabahahnya ya. Jadi kalau Qadrul Hasan ini kan kita untuk anak-anak yang sekolah yang tidak dikembangkan dan
setiap pengajuan pembiayaan itu selalu kita tanyakan apa fungsi dari pengajuannya. Nah, kalau dia menggunakan untuk biaya sekolah, ya dari koperasi menggunakan Qadrul Hasan. Nah, kalau untuk tambahan modal, ya jual beli barang larinya kita menggunakan. Pengalaman saya dari nagih ini kekesalan mungkin yang macan maunya nyetor. Dan di lapangan itu kita yang ada tunggakannya, yang sering ditanyain masalah impak. Katanya kita kan sudah mengasih uang margin katanya. Oh, diharuskan impak lagi. Udah kita kasih pengertian, tetap aja tidak mengerti. Beda. Iya, kita bilang kan tidak diharuskan bagi yang mau, kita bilang. Tapi tetap tidak mengerti apa yang nama beraah dan kepada orang sana itu. Hanya itu dah, kesenangan dan kebahagiaan dan sekaligus kesenangan kita berbagi dalam menagih. Ibu, pada saat Ibu ada masyarakat yang datang ke Ibu untuk masalah yang mungkin butuh uang itu, Ibu menjelaskan mungkin sesuai kebutuhannya, Ibu jelaskan dulu. Iya, kita jelaskan. Kita jelaskan dia bagaimana cara pinjamannya itu. Hanya kita bayar untuk impak aja, tapi ada yang mau, ada yang enggak. Mungkin Ibu tidak menjelaskan karena kan terkait di masyarakat ini sudah banyak. Seperti saya bilang tadi, ada rentenir. Iya, udah kita jelaskan sesuai agama supaya ibu bapak terhindar dari riba, lebih baik bertransaksi secara syariah supaya mereka tidak terlibat riba. Apakah sudah dijelaskan pada saat masyarakat atau ya, kita sering menjelaskan, makanya banyak dan dari kerabat minta bapak kita bisa minjam selain dari anggota adalah supaya kita berhenti untuk mengajukan uang riba ini karena terlalu banyak uangnya itu apa namanya itu ruginya lah ya, pengembaliannya terlalu banyak. ya, bukan kita membantu malah kita makin dicekek katanya. Coba bilang bolehkah kita minjam selain anggota dari mereka-nya. Masyarakat itu ingin pinjam uang tapi belum bergabung menjadi anggota. Terus mereka berharap bisa dibantu. Berharap kita bisa membantu mereka. Kebijakan koperasi, tapi biasanya koperasi itu yang meminjam uang biasanya harus menjadi anggota koperasi dulu baru bisa pinjam uang. Sudah kita jelaskan dia. Kalau yang bukan anggota, apakah bisa melakukan transaksi di koperasi? Jadi kita tanya sama Pak, ada kebijakan dari koperasi kalau secara hukumnya sih harus yang menjadi anggota yang memanfaatkan koperasi. Kita itu ingin mengcover semua kan, karena hajat manusia masyarakat ini tidak hanya dia ketika jadi anggota keluar hajatnya kan, dia mau anggota maupun tidak masyarakat biasa, yang pasti waktu dia saat dia butuhkan tempat mendapatkan akses itu, ya, sehingga sangat tidak layak kalau kemudian kita tidak bantu. Nah, hanya kita cukup sebagai calon anggota, dengan membayar 100.000 itu kan, simpok kita kan 500, buka rekening itu administrasinya 50.000, dan kemudian sebagai calon anggotanya 50.000. Itu sudah bisa mendapat haknya, dengan catatan harus ada jaminan itu. Jaminan, karena ketika kemudian kita lengah ini, masyarakat lengah, dia bilang nggak bisa mengembalikan, tapi kalau ada jaminan seperti jasa kan sementara saja maksudnya kan, jasa di PKB sesuai dengan ikatan keuangan apa yang dimurabahkan atau yang dikorekkan. Jadi kalau kemudian dia baru pertama, kami gunakan pola-pola yang biasa dipakai, yaitu bertahap. Kecuali jika kemudian ada hal-hal yang memang layak untuk dipertimbangkan, itu dapat diberikan lebih. Karena kalau misalnya dia membutuhkan 1 juta untuk kita berikan 500, akhirnya tidak terpenuhi dan nanti tidak efektif. Sehingga dengan pertimbangan itu boleh jadi dia itu tidak melalui proses tahapan, karena untuk
untuk kepentingan efektivitas. Jadi kami memberikan kemudahan kepada calon anggota untuk dapat mengakses dana, baik melalui Korpil Hasan kalau memang itu dalam darurat, mereka sakit, atau untuk kepentingan sekolah, atau untuk murabahah, bisa dan selalu memperhatikan kehadiran. Terima kasih Pak. Di sini karena ada jaminannya ya, jaminannya buat calon anggota untuk yang ingin melakukan pinjaman atau pembiayaan di koperasi ini ada jaminannya. Terkait dengan UMKM, karena di sini seperti kita ketahui, sini sudah menjadi kawasan bebas riba, di mana anggotanya adalah 70% ada UMKM. Jadi mungkin di sini UMKM di sini apa ya yang biasanya usaha apa di sini masyarakat yang banyak tadi disampaikan adalah ultra mikro ya. Ya kalau ultra mikro biasanya pembiayaan di bawah 10 juta itu kita katakan sebagai UMKM ultra mikro. Jadi kalau kurang lebih 10 juta ke bawah mungkin usahanya di sini warung ya. Warung terus jual kue-kue kering. Kue kering. Nah, di sekitar sini Pak sudah ada yang memproduksi apa ya kayak kue kering. Ada. Berarti di sini punya apa ya? Industri ya. Ini juga kemarin sudah dibazarkan, sudah ditaruh di bazar. sudah ada yang punya level halal. Berarti sudah ada ya. Yang level halal. Ada yang dari UMKM bisa memberikan Ibu belinya coba apa artinya bios, ada sate, ibu bisa beli juga sate. Iya, jualan sate sama Atasannya. Bikin atasnya. Ya. UMKM apa usahanya itu? keciput, apa nih keripanya namanya? Buat keciput sama Jualan sate. busuk. Iya, busuk sayang sama sate. Terus jualnya di sekitar sini. Di rumah kadang ada yang pesan. Sekarang alhamdulillah banyak yang pesan karena maulid. Ibu selama ini pembiayaannya menggunakan koperasi di sini untuk modal usaha. Modalnya ya pertama. Sudah berapa tahun Ibu? Belum 1 tahun kalau keciputnya. Kan dibimbingnya dari sini dulu diajak di sini aja. Udah Iya. di sini udah melakukan pembiayaan. Cairannya. Iya. Iya. Berapa tahun? 3 tahun. Iya, udah lama, 3 tahun. Sudah berapa kali minjem itu? Sudah melakukan dibiayai Mas? Nyambung. Iya. Kira-kira itu sekali atau usahanya berkembang atau begini butuh lagi modal usaha udah berapa kali dibantu oleh koperasi? Sudah 5 kali. Sudah 5 kali? Iya. Berarti Kadang belum saya butuh minta lah. tapi itu untuk pengembangan usaha kan? Iya. Dari berapa juta? Pertama, Dari pertama 500 ya, 500 terus 1 juta. Terus kemarin ada saudara yang sakit, kita minta apa namanya konservasi. Iya, yang tidak ada yang Hasan. iya yang tidak ada gunanya itu. Alhamdulillah, tapi usahanya tetap berkembang ya? Alhamdulillah. Bagaimana harapannya Ibu dengan adanya Harapannya koperasi syariah di sini? Kepingin gimana caranya biar usaha keciput saya makin lancar, makin banyak yang beli ya, disebar. Iya, harapannya. Nanti kita kirimkan Ibu siapa namanya, Bu? produknya. Nama ibu siapa? Ida Royani, Ibu sebagai apa di sini atau ketua gugus. ketua gugus sekaligus UKM punya Iya. UKM. Anggota ya. Pelatihan. Setiap bulan ada pelatihan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari UMKM itu. Ini sudah mau akhir tahun, biasanya tiap bulan kan ada gitu. Nanti Ibu berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM terkait pelatihan apa yang Ibu butuhkan ya. Semuanya ada Bu terkait bagaimana mempromosikan produk secara digital, terkait pengemasannya. Mungkin Ibu perlu pengemasan yang perbaiki dulu sebelum dipasarkan secara online. Itu ada pelatihan-pelatihannya sendiri. Nanti Pak difasilitasi oleh Bapak Ketua Koperasi. Kalau ada UMKM di Koperasi ini membutuhkan pelatihan, kita bisa memfasilitasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mahdan. Usaha saya yang pertama dulu jual cilok.
Nah sekarang setelah saya pikir-pikir, di rumah itu kan dulu nggak ada bengkel. Nah terus saya buka bengkel, cuman di sini yang jadi keluhannya kompresor. Setiap orang yang datang nyervis pada malam hari kita nggak bisa terima karena kompresornya nggak bisa anu sama lampunya itu nggak muat. Oh, Iya. tegangannya enggak muat. Ya. Nah sekarang bagaimana cara kita masukkan apa namanya? Tambah daya tuh gimana? Enggak daya kalau anu kita minta Oh. kompresornya. Oh, kompresornya. Ya, pembiayaan untuk kompresor yang manual. Iya, iya. Nah, Bisa itu melakukan minta pembiayaan dari di sini. Maunya Banten gratis. Bayaran. nah, bagaimana caranya kita bisa lah dapat sumbangan dari dinas? Kalau itu biasanya kita tidak memberikan dalam bentuk barang, seperti kita memberikan dalam bentuk pelatihan. Jadi kita ada pelatihan bengkel, perbengkelan. Tapi untuk yang alat-alat itu biasanya kita tidak memberikan dalam bentuk alat. Mungkin ada dinas lain. Kalau di Bekasi bentuk peran pemerintah itu kita memberikan pelatihan dalam bentuk pelatihan. Tapi mungkin ada Pak ya kan, ada dana hibah itu yang bisa diberikan dalam bentuk alat. Mungkin nanti itu lain prosesnya, harus ada proposal yang dikirim gitu. Terus itu nanti banyak prosesnya yang harus ada dalam bentuk hibah barang, tapi itu adalah kopir dari DPR tapi dititipkan di dinas kita. Harus hubungin DPR jadi. Nah, siapa tahu di sini ada yang menjadi wilayahnya di sini, wilayah Kopirnya Dewan. Itu aja dah. Terima kasih. Assalamualaikum Kaitannya dengan ada pernah Bapak minjam di koperasi ini, berapa kali minjam gitu bisa juga. Oh, berapa harganya Pak kompresor? Berapa harganya kompresor? tergantung. Biasanya kalau Bapak yang bukan Bapak yang sedang Kalau yang sedang itu ya sekitar 2,5 juta. Kalau melakukan pembiayaan dari sini belum bisa tercover dengan adanya apa ya, istilahnya marginnya itu. Misalnya Bapak beli kan di sini, kalau di koperasi sini ada margin itu belum bisa untuk menutupi usaha dengan penambahan modal itu. Kalau bengkel ini saya rasa banyak modalnya. Apalagi sekarang ini kan harga itu bisa malahan tiap bulan naik aja. Spare part-nya ya. Spare part-nya, oli, bahan itu naik semua. Ini bengkel motor ya. Iya. Berarti nanti harga Jualannya naik juga. Naik. Iya. Misalnya kalau modalnya itu kan taruhlah kayak MPX 1 itu modalnya 51.000, kita jual 51 modalnya kita jual 5, yang mendapat 4.000. harapan Bapak di sini dengan menjadi anggota ini sudah sering beberapa kali Bapak melakukan pembiayaan di koperasi. Ya kurang lebih 4 kali ya, kurang lebih 5 kali lah. Berarti dari 4 kali itu usaha Bapak sudah mengalami perkembangan dari awal berkembang untuk model lagi, terus berkembang lagi menambah model ini. Ya. Bapak. Yang pertama dulu kan kita minjam 1 juta kita untuk pembiayaan, kita beli kompresor. Alhamdulillah sampai sekarang bisa kita jalani. Yang kedua kita minjam lagi 1,5 juta ya. Nah, kita untuk beli oli, alhamdulillah sampai sekarang jalan juga. Nah sekarang yang jadi kendalanya itu udah kompresor. Soalnya kan kalau ada teman yang minta tolong, pas malam dia datang kan mau nempel, maaf aja kompresornya bisa nyala, saya bilang gitu. Iya, saya pakai listrik. Iya. Nah, kami ingin mungkin dari anggota yang hadir di sini punya pengalaman religi, pengalaman secara agama kaitan dengan
sebelumnya mungkin pernah dalam transaksi non syariah atau bank rontok. Nah, rentenir. Nah, dari rentenir terus ke syariah ini bagaimana perkembangan usaha, bagaimana dalam kehidupan, karena syariah ini akan membawa keberkahan. Syariah ini memberkahan. Membawa keberkahan. Padahal banyak tawaran-tawaran di luar dengan sistem konvensional, dengan margin atau dengan bunga yang kecil, namun itu tidak syariah. Namun ketika di syariah ini ada yang marginnya lebih tinggi, lebih besar, namun karena prinsip syariahnya itu membutuhkan menghasilkan keberkahan dalam kehidupan. Bisa saja mungkin dalam pengalaman Bapak Ibu, ketika dulu ada yang dari konvensional ke syariah, ada punya pengalaman Bapak Ibu? Ada. Mungkin bisa bercerita. Ada. Ya, silakan. Mungkin bagaimana? Jadi kita waktu jualan snack pakai minjam di koperasi, kena keadaan kepepet, koperasi Mekar. Yang 1 juta bunganya 1.200.000, yang 2 juta. Kali seminggu kita nyetor 50 dalam jangka 1 tahun. Lalu kita pakai modal itu, tapi bukan semakin mengembang, malah semakin habis. Sampai-sampai uang tabungan kita pun ikut habis. Kena setoran yang kali seminggu itu tidak sesuai dengan kemasukan sama pengeluarannya. Tapi sekarang sudah selesai, Bu. Alhamdulillah sudah selesai. Berarti sekarang Ibu sudah Semenjak minjam di koperasi syariah, kita lunasin itu pakai bajra itu. Alhamdulillah suami saya sekarang bisa berjualan sampai digerogotin utang itu barokah. Ibu siapa namanya? Dua umul umami. Ibu Mulima. Ya, kita minjam juga di koperasi ini untuk kita bantu pasien-pasien yang membutuhkan. Kita kan membantu warga yang tidak mampu juga, bawa ke rumah sakit yang tidak ada biayanya. Kita pinjamin di koperasi atas nama saya sendiri, karena untuk membantu mereka. Dan kalau tidak ada biaya pun sama sekali kita cari ke Basnas. Keuntungan, namun keuntungannya dunia akhirat. Nah, itu yang memang kita ingin harapkan dari berkembangnya koperasi syariah. Banyak orang mengatakan bahwa syariah maupun tidak syariah itu sama saja. Namun dilihat dari hati kita, ketenangan kita, usaha kita, insya Allah mungkin saja usaha selama ini tidak berkembang, mungkin belum secara syariah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, atau mungkin saja kita selama ini dalam berjualan itu mendapat modal dari konvensional. Nah, insya Allah dengan kita bersyariah ini penuh keberkahan. Keberkahan itu bermakna bahwa ya kita merasa bahagia, tenang, cukup dengan apa yang selama ini kita dapatkan. Banyak namun tidak berkah, ya akan memunculkan persoalan-persoalan nanti di dalam keluarga, ada kegelisahan. Nah, ibu sudah bisa merasakan ketika non konvensional, non syariah dengan syariah. Nah, itu yang kita bisa harapkan dari sosialisasi ini, biar masyarakat tahu manfaat kita ikut dan bertransaksi dengan sistem syariah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Masai dari Jernian Perongkawah. Saya nasabah 15 tahun di BRI. Pindah ke syariah. Ingin minjem di sini lebih besar, tapi kan di sini pendanaannya kecil dulu gitu, nggak bisa direspon. Yang jadi pikiran saya, kenapa kita itu seperti bilangnya Pak Ustadz, minjem dana itu harus pakai jaminan. Tapi saya ngerti dan katanya itu ini uang apa namanya, anggota gitu.
Jadinya saya pindah dari BRI, pindah ke syariah. Di sana tanpa jaminan, uangnya 10 juta tanpa jaminan, cukup dengan fotokopi KTP aja. Di syariah. Saya pindah dari BRI karena pindah lokasi, modelnya pindah apa namanya itu, yang kabupaten harus minjam di kabupaten gitu, nggak bisa minjam di kota. Ya, jadinya gimana solusinya itu supaya kedepannya bisa tidak pakai persyaratan dan bisa minjam lebih besar. Supaya kita itu fokus di satu tempat minjam gitu di apa ini? Koperasi Syariah. Koperasi syariah. Ya, koperasi syariah yang di sini gitu. Berpindah di syariah di cabang-cabang itu. Tanpa jaminan. Yang tanpa jaminan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok dan sebagai wajib mungkin tidak ada jaminan, tapi yang ada jaminan itu yang calon anggota yang tidak mau menjadi anggota, itu yang harus ada jaminannya, karena sini mempertanggungjawabkan uang anggota. Di sini koperasi ini bertanggung jawab terhadap uang anggota yang sudah Anggota juga Bu, tetap jaminan. Oh, ada jaminan kan? Bagaimana? Sudah jadi anggota juga begitu. Iya, mungkin masih ada apa namanya yang Kenapa kita ngaji, Bu? Pak, BPKB bisa BPKB kecuali agak berat, keberatan gitu kan. Ya itu karena Bapak punya buku nikah bisa karena uang anggota ini kan kalau hilang nih udah bisa diganti oleh jasa Untuk membantu pertanggungjawaban. itu akan Cuman supaya harapannya begini Bu, ketika besoknya kalau lebih maju supaya 10 juta ke bawah jangan pakai jaminan. kalau mungkin Kalau 10 juta ke atas baru, karena kita itu berangkatnya dari hati ke hati, dari Itu rumah ke bisa rumah, saling kenal mengenal, baru dipinjamkan uangnya. iya itu Bukan memang orang lain, malah kelompok kan dari hati. Itu harapannya ke depan. gimana Ketua Gugus? Coba. Iya. Kalau menurut diri saya pribadi, saya setuju untuk memberakan, untuk bisa bertanggung jawab jadinya. Karena ini kan uang anggota. Juga yang di bawah gitu. Besarnya modal itu pun dari anggota. Kalau Bapak Ibu punya sistem wadiah menyimpan ke koperasi itu besar, nah simpanan Bapak Ibu itu yang dikelola oleh koperasi. Nah selama ini anggotanya berapa, Ustaz? 300. Nah kalau 300 kali 500.000 itu 150 juta. Nah 150 juta itu dikumpulkan lagi, disebarkan lagi ke 300 itu ya sama-sama 500 lagi. Nah bisa sampai 1 juta. Jadinya kita harapkan bukan hanya dari simpanan pokok, simpanan wajib, namun simpanan sukarela pun bisa nanti itu dijadikan sebagai modal untuk bisa dijadikan pembiayaan ke anggota. Seperti tadi Bapak ingin lebih besar lagi pembiayaannya, namun koperasi tidak mampu ya, karena sebegitu mampunya anggota menyimpan atau dengan akad wadiah tadi. Makanya nanti anunya sebagai imbal baliknya, jadi setiap penabungan itu termasuk simpoknya itu dihitung bagi hasil. Jadi misal 500 saja simpoknya kan, jadi 500 berarti per bulan dapat 1.000. Nah kalau dia kemudian ada pembiayaan, dapat juga dia margin, maksud SHU. Nah, jadi besar SHU maupun margin itu anggota yang tentukan kan. Semakin banyak dia menabung, semakin banyak dia kontribusi dari margin yang dia maka dia dapat dari 2. Nah ini mungkin bank yang tidak punya. Artinya ada SHU, kemudian ada bagi